Halo pemirsa setia Vibisius, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Vibisius Domestic Market Review and Outlook periode 1 sampai dengan 5 November 2021. Covid terus turun, sistem keuangan stabil normal. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya stabilitas sistem keuangan triwulan ketiga 2021 dilaporkan KSSK dalam kondisi normal seiring dengan penurunan signifikan kasus COVID-19. Sementara itu, aksi ambil untung pendek terlihat di pasar keuangan dan mengoreksi harga di IHSG dan mata uang rupiah. Di pihak lain, rendahnya kasus baru COVID-19 serta tingkat kesembuhan yang tinggi telah terus menjaga optimisme pasar. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.243.000 orang yang terinfeksi dan 4.087.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 96,32% dan 143.300 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Vibisius Domestic Market Review Outlook periode 1 sampai dengan 5 November 2021. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pekan lalu secara mingguan terkoreksi 0,79% ke level 6.591. Ini terkoreksi setelah rally selama 6 minggu berturut-turut dan hampir mencapai rekor tertingginya, tapi ditahan oleh profit taking investor. Namun di akhir pekan, IHSG ini rebound dengan aksi beli investor asing. Untuk berikutnya minggu depan IHSG ini kemungkinan berpeluang lanjut menguat dan mencetak rekor tertingginya. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi tidak banyak 0,34% secara mingguannya ke level 14.170 rupiah per US dollar. Melemah di minggu keduanya oleh berlanjutnya capital outflow pendek di pasar SBN. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini masih dalam tekanan penguatan mata uang dolar. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau stabil saja secara mingguannya, terlihat dari pergerakan turun tipis yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,169% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah berlanjutnya aksi jual investor asing di pasar SBN. Sementara itu yields US Treasury bergerak fluktuatif dan melemah secara mingguannya. Pemirsa Vibisius, rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan pada triwulan 3 melaporkan bahwa stabilitas sistem keuangan untuk triwulan ketiga ini berada dalam kondisi normal, seiring juga dengan penurunan signifikan dari kasus COVID-19. Ya, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyepakati komitmen untuk bersama-sama memperkuat sinergi dari keempat lembaga dalam menjaga dan mendukung momentum pemulihan ekonomi dan terus berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 25-28 Oktober, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto 0,78 triliun rupiah. Ini terdiri dari jual neto di pasar SBN cukup banyak sebesar 4,32 triliun rupiah dan beli neto sebaliknya di pasar saham sebesar 3,54 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Vibisius, kita sudah membahas bersama Vibisius Domestic Market Review and Outlook periode 1 sampai dengan 5 November 2021. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Vibis.